Ya, oke, kembali lagi kita dengan pelajaran teknik animasi 3 dimensi dan akan kita lanjutkan dengan konsep dasar 3 dimensi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, kemarin terakhir kita membahas tentang apa itu vertex, edge, dan face ya. Saya akan refresh kembali apa itu vertex, edge, dan face ya. Vertex, ingat, vertex itu adalah titik dari setiap sudut pada objek ya. Sedangkan edge adalah hubungan antara satu vertex dengan vertex lainnya ya, yang akan menghasilkan garis, itu disebut dengan edge. Sedangkan face adalah sisi dari objek tersebut. Oke, nah sekarang kita lanjut ke macam-macam objek 3 dimensi ya. Nah, ini dia macam-macam objeknya, yaitu mulai dari box ya atau kotak, kemudian ada sphere, dan ada silinder, kemudian tube, piramid, plane, dan hydra ya. Jadi nanti kalian bisa coba itu di software-software 3D seperti Blender. Nanti mereka memiliki fitur untuk membuat objek 3 dimensi seperti contoh tadi ya, ada box sampai ke hydra di sana tersedia. Nah, ini dia contoh objek 3 dimensi yang pertama, yaitu sphere. Nah, sphere itu berbentuknya seperti bola ya. Nah, merupakan suatu objek 3 dimensi yang awalnya terbentuk dari kumpulan circle-circle yang tak terhingga menjadi satu, sehingga terbentuklah dia menjadi sebuah bola ya. Itu namanya sphere. Nah, kemudian berikutnya yaitu silinder. Silinder merupakan objek 3 dimensi yang awalnya terbentuk dari lingkaran yang memiliki ukuran panjang ya. Jadi pada silinder terdapat ukuran jari-jari, diameter, dan tinggi ya. Seperti jika kalian sudah pernah pelajari di pelajaran matematika ya, silinder itu memiliki ukuran jari-jari, diameter, dan tinggi. Dan silinder itu juga terbentuk awalnya dari sebuah lingkaran yang memiliki ukuran panjang. Itu namanya silinder. Lanjut, box ya. Tahu ya, box itu artinya adalah kotak. Nah, box adalah sebuah objek 3 dimensi yang terbuat dari kumpulan objek 2 dimensi. Maksudnya, sebuah box merupakan kumpulan dari sebuah bidang persegi yang saling dihubungkan satu sama lain. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ini, ya, jelas ya di situ bahwa dia hanya terbentuk dari bidang persegi dalam bentuk 2 dimensi. Ya, bidang persegi itu kan memiliki bentuk 2 dimensi yang kemudian digabung, ya, digabung sehingga dia membentuk objek 3 dimensi, dan itu disebut sebagai box ya, sehingga dia menyerupai sebuah kotak. Nah, berikutnya nih, menggambar bentuk objek 3 dimensi. Pernah nggak kalian mengamati benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian? Misalnya kayak televisi, kemudian vas bunga, gelas, kulkas, mangkok, botol ya, atau lain sebagainya. Nah, pernah nggak kalian berpikir bahwa benda-benda tersebut memiliki bentuk dasar geometris 3 dimensi ya? Entah itu dia berbentuk seperti balok, kubus, kerucut, bola, atau tabung. Nah, sekarang kita akan coba pelajari bagaimana sih cara menggambar benda 3 dimensi tersebut ya, serta prinsipnya juga. Nah, mulai dari menggambar bentuk dulu ya. Ya, menggambar bentuk adalah cara menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa ya. Jadi kalian itu menggambar bentuk itu bisa dikatakan sebagai meniru ya. Semakin mendekati kemiripan rupa, berarti gambar bentuk yang dibuat semakin sempurna. Objek gambar bentuk bisa dari benda-benda mati, flora, fauna, manusia, atau alam sekitar. Nah,
Kemudian menggambar bentuk 3 dimensi. Nah, menggambar bentuk 3 dimensi terdiri atas 3 jenis ya. Yang pertama yaitu menggambar bentuk benda kubistis. Ya. Benda kubistis adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai bangun kubus atau balok. Misalnya meja, kursi, lemari, bak sampah, kotak pensil, kulkas, dan lain sebagainya. Itu yang berbentuk kubus atau balok, disebut juga dengan benda kubistis. Nah, yang kedua yaitu menggambar bentuk benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai silinder atau elips ya. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan, silinder itu adalah sebuah lingkaran yang awalnya memiliki panjang ya. Nah, misalnya benda silindris itu seperti botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan lain sebagainya. Menggambar, kemudian yang ketiga yaitu menggambar bentuk benda bebas ya. Benda yang memiliki bentuk bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Seperti apa sih yang tidak beraturan? Ya, seperti buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda-benda alam lainnya ya. Jadi bendanya ukuran bentuknya itu tidak memiliki ukuran yang pasti ya, selalu ada yang berubah-ubah, ada yang kecil, ada yang besar ya. Nah, contohnya seperti ini, gambar bentuk benda kubistis ya, seperti yang ada di gambar A di atas ini ya, berbentuk kotak ya, atau disebut juga dengan benda kubistis. Kemudian yang kedua benda silindris ya, berbentuk seperti tabung ya, atau memiliki lingkaran yang memiliki panjang ya. Dan yang ketiga yaitu gambar bentuk benda bebas, seperti di sini gambar buah-buahan ya, benda yang tidak memiliki ukuran pasti. Oke, kita lanjut ke prinsip menggambar bentuk ya. Jadi menggambar bentuk itu juga memiliki yang namanya prinsip. Nah, yang pertama yaitu model. Nah, model adalah objek yang dijadikan acuan untuk menggambar ya. Jadi jika kalian menggambar sesuatu atau menggambar suatu objek, itu disebut juga dengan model. Nah, menggunakan model berarti menggambar bentuk yang terfokus pada objek yang digambar, bukan sekedar ingatan. Model gambar dapat dibuat secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, apa sih bedanya? Nah, menggambar secara langsung yaitu dengan menatap model yang ada di depan mata. Sedangkan menggambar secara tidak langsung yaitu menggambar model dari foto atau reproduksi dan foto yang berasal dari majalah, koran, buku, atau media lainnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Yang di atas itu contoh menggambar model secara langsung karena dia menggunakan objek ya, atau benda mati. Nah, sedangkan yang di bawahnya itu contoh menggambar model secara tidak langsung ya. Jadi seperti meniru gambar yang sudah ada ya. Itu namanya menggambar model secara tidak langsung. Nah, yang kedua yaitu prinsipnya proporsi ya. Prinsip yang kedua yaitu proporsi. Apa sih itu proporsi? Ya, suatu benda tersusun dari satu kesatuan berdasarkan ukuran antara bagian satu dengan bagian lainnya. Nah, kesebandingan, keseimbangan atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan bagian yang lain itulah yang dinamakan proporsi. Ya, jadi proporsi itu mencakup tentang kesesuaian, keseimbangan ya, dan ukuran perbandingan dari satu bagian ke bagian yang lain. Nah, dengan menggunakan proporsi yang tepat, maka gambar benda yang dihasilkan akan tampak wajar. Jika gambar yang dibuat tidak sesuai dengan proporsi, maka akan terkesan janggal. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ukuran dan bentuk cangkir dan sendok teh yang proporsional. Jika kalian dari gambar yang A, ya, yang di sebelah kiri,
Kalian lihat ukuran gelas dengan ukuran sendok, cangkir, sorry. Ukuran cangkir dengan sendoknya itu kan sama besar ya, proporsional. Sedangkan yang di sebelah kanan yang B itu ukuran cangkir dan sendoknya itu tidak proporsional ya. Cangkirnya terlalu besar, sendoknya terlalu kecil ya. Nah, kita lanjut prinsip yang ketiga, yaitu komposisi ya. Komposisi adalah tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Gambar bentuk yang baik harus memperhatikan komposisi sehingga gambar yang dibuat dapat menghasilkan kesan yang seimbang, menyatu, berirama, dan selaras. Jadi komposisi itu adalah segala sesuatu yang terkandung dalam suatu karya seni. Ya. Nah, selanjutnya itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, sekian dan terima kasih.